Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, para umat, kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma, ya. Malam hari ini kita akan masuk ke bagian akhir dari cita, ya, analisa dari cita atau kesadaran. Saya harap Anda masih ingat bahwa belajar Abhidhamma itu memakai pola, ada dua pola yang berbeda, yaitu pola analisa dan kemudian sintesa. Jadi saat ini kita sedang mencoba untuk menganalisa jenis-jenis kesadaran. Kita pecah-pecah, ya, kita analisa semua sampai ke detail, sedetail-detailnya, dan kemudian nanti di bagian akhir di bab-bab yang berikutnya, mungkin bab 7 atau 8, kita akan belajar bagaimana cita ini disintesakan, ya. Kita sudah mempelajari apa yang secara teknis disebut sebagai logia cita, yaitu kesadaran duniawi. Kenapa disebut sebagai kesadaran duniawi? Anda harus paham disebut sebagai kesadaran duniawi karena kesadaran ini terkait dengan 3 tingkatan alam, ya, te bumaka itu bahasa Palinya. 3 tingkatan alam, yaitu alam yang pertama alam apa? Alam indrawi, kan, ya. Ada 11 alam indrawi, yaitu 4 alam yang rendah, apaya, kemudian yang kelima alam manusia, kemudian ada 6 alam dewa, berarti ada 11, ini tingkatan alam yang pertama. Kemudian tingkatan yang di atasnya lagi, itu adalah alam materi halus, alam Brahma materi halus, ini alam kehidupan buat mereka yang terlahir di alam Brahma, yang masih mempunyai tubuh tetapi sudah sangat halus sekali. Mereka terlahir di alam tersebut sebagai buah dari jana yang mereka kuasai sampai ke detik terakhir di dalam kehidupan mereka sebelumnya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah alam Brahma non materi, yaitu alam makhluk Brahma yang hidup tanpa atau tidak mempunyai tubuh jasmani, ya. Ini 3 tingkatan alam di dalam samsara, ya. Atau kalau dianalisa lebih detail lagi, dari 3 tingkatan alam kita akan mendapatkan 31 alam kehidupan. Ini adalah 31 alam di mana kita para makhluk yang putu jana ini berputar-putar terus, ya. Sebenarnya mungkin tidak 31, dari 31 itu ada 1 alam yang khusus anagami, yaitu alam Sudawasa, ya. Jadi hanya para anagami saja yang sudah yang bisa terlahir di sana, dan anagami yang terlahir di sana kemudian dia parinibbana juga di alam Sudawasa, ada 5 alam di sana. Berarti 31 dikurangi 5 ada 26, di mana kita ini berputar-putar di 26 alam tersebut, ya. Selama kita masih terlahir lagi di alam-alam ini, maka selama itu pula lah ada penderitaan. Tujuan kita umat Buddha adalah keluar dari alam kehidupan ini, keluar dari samsara, gitu, ya. Nah, semua jenis kesadaran yang sudah kita pelajari disebut sebagai kesadaran duniawi karena terkait terus dengan 3 alam ini. Jadi artinya apa? Kalaupun Anda sudah belajar tentang Mahakusala Cita, kalau dia sebagai satu karma yang baik, kan, ya, buahnya tetap saja akan membuat Anda juga terlahir lagi di salah satu dari alam-alam tadi, ya. Jadi
perbuatan baik apapun hanya akan menghasilkan, karena ini duniawi, logia ya, hanya akan menghasilkan atau memperpanjang kehidupan, memperpanjang kelahiran dan kematian. Atau bahkan mungkin Anda mampu menguasai jana, rupa wacara jana atau arupa wacara jana. Kalau jana-jana tersebut berbuah, buahnya pun akan membuat Anda terlahir di alam Brahma. Memang benar di alam-alam atas itu banyak kebahagiaan, tetapi karena dia adalah alam yang berkondisi, maka kelahiran di alam tersebut pun mempunyai batas akhir. Ya, kehidupan di sana pun tidak kekal. Ya, segala sesuatu yang tidak kekal, yat pan anicang tang dukang, itu kata Buddha. Segala sesuatu yang tidak kekal itu adalah penderitaan. Ini kata-kata Buddha. Ya. Nah, jadi semua kesadaran kusala, kalau dia menjadi satu karma yang sudah kita pelajari, kusala logia, kesadaran kusala yang duniawi ini, buahnya ada di samsara. Atau semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini, itu hanya akan menambah deposito kita untuk katakanlah terlahir lagi. Ya, jadi apakah kemudian kita salah kalau kita melakukan karma baik supaya bisa mendapatkan kehidupan atau terlahir di alam yang lebih baik? Tidak salah, tetapi Anda harus ingat bahwa tujuan kita menjadi umat Buddha, tujuan kita untuk berlatih Dhamma tidak bertujuan untuk terlahir lagi dimanapun, di surga atau dimanapun, tidak. Tujuan kita adalah untuk tidak terlahir lagi. Ya, ini tujuan kita. Nah, saya ingin menyegarkan ingatan Anda. Ada berapa jenis kesadaran duniawi yang sudah kita pelajari? 81 ya. Dari semua 81 kesadaran duniawi ini ada berapa kusala cita? Ada berapa kesadaran yang baik? Berapa? Belum 21. Yang duniawi 8 mahakusala, 4 rupa wacara kusala, 5 rupa wacara kusala dan 4 arupa wacara kusala. Berarti 8 tambah 9 17. Ini semua kesadaran kusala, kesadaran baik. Kalau dia menjadi satu karma, ini adalah karma baik. Karma baik muncul dari kesadaran kusala, kesadaran yang baik. Ini yang saya katakan tadi, karena dia kesadaran duniawi, maka buahnya pun akan terikat pada 3 tingkatan alam, ya. Nah, berbeda dengan kesadaran duniawi, maka kesadaran yang kita pelajari malam hari ini yang disebut lokutra citang, lokutra, loka, utara. Loka itu dunia, utara itu melampaui. Jadi ini adalah kesadaran yang melampaui dunia. Atau bisa juga dikatakan ini adalah kesadaran pencerahan. Artinya kalau kita ingin mencapai pencerahan, sesungguhnya dalam Abhidhamma, maka proses pencerahan itu muncul pada saat di dalam arus cita kita muncul kesadaran lokutra ini yang nanti akan saya uraikan. Ya. Nah, di kesadaran lokutra citang ada secara singkat ada 8 jenis, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kusala dan kelompok wipaka. Ya, kelompok kusala disebut juga sebagai magga cita atau kesadaran jalan. Kelompok wipaka disebut sebagai pala cita atau kesadaran buah. Kesadaran lokutra melampaui dunia, artinya kalau kita berhasil memunculkan jenis kesadaran ini, magga cita, kesadaran jalan dan kemudian diikuti oleh kesadaran buah, ya, maka proses untuk keluar dari samsara sudah dimulai. Ya, lokutra cita membawa kita keluar dari samsara. Jadi kalau Anda ingin mencapai pencerahan, maka Anda harus berusaha untuk memunculkan kesadaran ini. Dan kesadaran ini baru bisa muncul, hanya bisa muncul melalui meditasi. Kalau kita tidak bermeditasi, hanya berdoa saja, ya tidak akan pernah bisa muncul. Ya, hanya dengan meditasi vipassana, maka kita akan bisa memunculkan kesadaran lokutra ini. Bahkan secara teknis sebenarnya meditasi vipassana ini
berujung atau puncak dari latihan meditasi vipassana kita adalah munculnya magga cita dan kemudian diikuti oleh pala cita, kesadaran jalan dan juga kesadaran buah ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa kesadaran Lokutra ini membawa kita keluar dari samsara ya? Karena menurut teks dari komentar dari kitab Dhammasanggani dikatakan karena memahami 4 kebenaran mulia. Jadi proses pencerahan itu terjadi pada saat kita memahami 4 kebenaran mulia melalui pengalaman langsung. Bahasa palinya sebenarnya parijanato. Parijanato, seseorang yang benar-benar memahami secara menyeluruh 4 kebenaran mulia. Memahaminya bukan melalui teori. Teori yang Anda pelajari saat ini hanya bermanfaat sebagai map, peta ya, yang akan memberi petunjuk kepada Anda kemana Anda harus berjalan, kemana Anda harus mencari nibbana itu ya. Peta ini sangat penting ya, bukan berarti kemudian karena ini hanya sekedar peta maka Anda tidak perlu belajar. No. Ya, seringkali dikatakan agama Buddha adalah agama praktek bukan agama teori gitu. Jadi mendorong seseorang untuk tidak usah belajar teori gitu. Tapi kalau kita renungkan, semua master meditasi di dunia ini, coba sebutkan satu nama master meditasi di dunia ini yang backgroundnya dulu tidak pernah belajar. Anda bisa berikan pada saya. Ada enggak? Tidak ada, semuanya pernah menempuh jenjang belajar pariyati seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Nah, kembali lagi, Lokutra Cita yang akan kita pelajari, kalau dia muncul maka proses pencerahan terjadi. Ya. Kenapa seseorang mencapai pencerahan? Karena dia memahami 4 kebenaran mulia ya secara menyeluruh, secara lengkap ya, parijanato. Nah, tadi dikatakan bahwa kesadaran yang duniawi itu yang kusala, maksud saya terkait dengan 3 tingkatan alam kehidupan ya, artinya semua jenis karma yang Anda lakukan itu hanya menambah kelahiran saja, menambah deposito kelahiran. Semua karma baik yang kita lakukan atau memperpanjang saja kelahiran gitu, menambah kelahiran dan kematian. Jadi dengan munculnya kesadaran Lokutra Cita itu di kitab komentar dijelaskan seolah seperti misalkan selama kita berbuat karma baik maka kita ini seperti membangun, ini hanya perumpamaan saja, benteng yang tinggi, yang kuat sekali gitu. Yaitu ini hanya satu kiasan tentang kita menambah tinggi kehidupan kita, hanya akan membuat kita mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Nah, benteng yang kita bangun melalui karma-karma baik itu semua akan tiba-tiba hancur pada saat kita bermeditasi vipassana dan kemudian mampu memunculkan kesadaran jalan dan kesadaran buah ya. Jadi Lokutra Cita meruntuhkan dan menghancurkan proses kematian dan kelahiran yang telah kita kumpulkan melalui karma baik yang duniawi ya. Kenapa? Karena dengan munculnya Lokutra Cita ini, kilesa kita akan terkikis secara bertahap ya, sehingga tidak bisa muncul lagi. Yang menarik adalah bahwa ternyata kilesa, emosi negatif itu bisa kita kikis sampai kemudian tidak muncul lagi. Ya, mempunyai batin yang bebas dari emosi negatif ini adalah idaman dari semua manusia tentu saja. Ya, nah jadi Lokutra, loka utara, ya, melampaui dunia, atau juga di dalam kitab Dhammasanggani ada kata juga lokang tarati berarti menyeberangi dunia. Ya, jadi ibaratnya dunia ini adalah samudra, kita menyeberangi dunia sehingga Anda sering mendengarkan istilah menyeberang menuju ke pantai, seberang yang tidak lain dan tidak bukan adalah nibbana.
Ini definisi lokutra adalah lokang tarati. Tarati itu menyeberang sungai, menyeberang samudra gitu. Lokang berarti dunia, menyeberangi dunia. Sehingga akhirnya membuat kita sampai ke pantai seberang. Tetapi tentu saja untuk bisa sampai ke pantai seberang, Anda harus mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Salah satu faktor pertama yang paling penting yang harus kita kembangkan adalah samadhi. Right concentration atau konsentrasi yang benar. Kalau di dalam sutta itu bukti-bukti sangat kuat mengatakan bahwa konsentrasi benar itu Buddha mengatakan ya jhana 1, jhana 2, jhana 3, jhana 4. Rupa wacara jhana 1, rupa wacara jhana 2, 3 dan 4. Tapi kemudian di kitab komentar memberikan penjelasan sama samadhi tidak hanya apana samadhi, tidak hanya jhana-jhana tadi, tetapi juga ada upacara samadhi. Ya, yakni konsentrasi yang dekat dengan jhana. Itu dari kitab tafsir. Hanya setelah kita mencapai sama samadhi, maka kita mampu melihat proses nama dan rupa, batin dan jasmani secara apa adanya, lebih objektif lagi. Dengan demikian proses pencerahan terjadi pada saat Anda mencapai sama samadhi dan kemudian Anda berwipasana, membangun pengetahuan wipasana satu persatu sampai kemudian 7 faktor pencerahan bekerja secara harmonis. Ya, ada 7 faktor pencerahan yang harus bekerja secara harmonis supaya kita bisa mencapai pencerahan, yaitu sati, dhamma wicaya, kemudian wirya, piti, pasadi, samadhi, UPK. Ya, kalau Anda belum paham tidak apa-apa. Nanti Anda akan makin paham ya. Karena semua akan kita pelajari nanti di Abhidhamma Sanggaha ini ya. Nah, jadi pencerahan terjadi pada saat 7 faktor pencerahan atau 7 sambojjhanga itu bekerja secara harmonis, jalan mulia berunsur 8 sudah berkembang secara sempurna ya. Kemudian akhirnya memunculkan sotapati magga cita atau kesadaran pencerahan yang membuat kita menjadi seorang sotapana ya. Kesadaran ini mengambil objeknya nibbana. Berbeda dengan kesadaran kita sehari-hari. Saat ini kesadaran kita tidak pernah mengambil objek nibbana. Sekali saja Anda mampu mengambil nibbana sebagai objek dari cita Anda, maka Anda tercerahkan. Ya, demikian ya. Jadi di dalam kitab komentar juga disebutkan bahwa proses pencerahan ini akan terjadi kalau kita menghindari 2 kutub ekstrim. Apa itu 2 kutub ekstrim? Yaitu menyiksa diri, ya, terlalu berlebihan, atau juga ekstrim yang lain adalah menikmati kepuasan-kepuasan indrawi, ya. Juga menghindari pemahaman salah, 2 pemahaman salah, ya, ini pemahaman tentang pemusnahan, ya, bahwa segala sesuatu yang muncul nanti akan lenyap dan tidak muncul lagi. Ini pandangan salah. Atau juga pemahaman tentang adanya kekekalan, ada sesuatu yang kekal di samsara ini. Itu juga pandangan salah. Selama kita bicara tentang samsara, maka kita bicara tentang sesuatu yang muncul lenyap, sesuatu yang tidak kekal. Nah, pencerahan itu kata ininya bodhi. Bodhi itu adalah artinya seseorang yang telah mencapai pencerahan. Itu berasal dari kata kerja bujjati, bangun. Seseorang yang sudah terbangunkan. Sudah bangun. Bangun dari apa? Bangun dari tidur di dalam kekotoran batin yang muncul lenyap di arus kesadaran kita. Itu yang disampaikan di kitab komentar. Kilesa santana nidaya uddahati, atau bangkit dari tidur di rangkaian kesatuan kilesa atau kekotoran batin. Atau seseorang yang mencapai pencerahan itu adalah seseorang yang sudah menembus, tadi saya katakan, menembus 4 kebenaran mulia. Arya Satchani Pati Wijjati, menembus 4 kebenaran mulia. Hal-hal seperti ini harus saya sampaikan supaya pemahaman Anda tentang Dhamma itu kokoh. Ya, Anda tidak memahami Dhamma berdasarkan opini, tetapi Anda mempunyai pemahaman yang mempunyai rujukan atau referensi yang kuat, yang sah, gitu ya. Arya Satchani Pati Wijjati, menembus 4 kebenaran mulia, atau Nibbanang Saci Karoti, merealisasi Nibbana. Inilah pencerahan. Ya, jadi
tadi saya katakan Lokuttara Cita secara detail ada 8 jenis kesadaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kusala dan kelompok vipaka. Masing-masing ada 4. Tetapi dari 8 ini nanti bisa diurai lagi menjadi lebih detail lagi. Ya, 8 ini tadi bukan secara detail, secara singkat ada 8. Kalau secara detail berarti dianalisa berdasarkan jana. Ada 5 jana, berarti 5 kali 8, 40. Ya, tapi malam hari ini kita hanya belajar 8 jenis dulu. Kemudian minggu depan kita akan belajar yang berdasarkan jana, 40 Lokuttara Cita yang berdasarkan jana. Mari kita lihat dari Abhidhamma Sanggaha ada kalimat seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Citang cukup. Ya, cukup. Bahasa Indonesianya? Ya, kesadaran baik, kesadaran kusala yang Lokuttara, adi duniawi saya terjemahkan ya. Inilah mengapa saya sebenarnya lebih senang kalau kita mulai akrab dengan bahasa Pali, karena kadang penerjemahan dari satu guru dan guru yang lain bisa berbeda ya. Di sini saya sebut Sotapati Magga Citang sebagai kesadaran jalan pemasukan arus ya. Saya harus membuka kamus besar bahasa Indonesia untuk menemukan kata ini ya. Kita tidak familiar, tapi ternyata KBBI mengatakan yang paling bagus ya ini pemasukan arus. Pemasukan itu artinya kalau KBBI itu satu aktivitas masuk ke dalam arus untuk pertama kalinya. Ya cocok dengan kata Sotapati, itu terdiri dari 2 suku kata, sota yaitu arus dan apati ya, terdiri dari 2 a itu pertama kali, pati itu adalah mencapai atau masuk. Jadi masuk atau mencapai arus untuk pertama kalinya ya. Nah, kadang juga terjemahan dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga disebut sebagai pemenang arus atau stream winner. Ya, arti tersebut juga tidak salah ya. Oleh karena itu kalau kita memakai atau familiar, akrab dengan bahasa Palinya akan lebih bagus ya. Sotapati Magga dan seterusnya Anda hafalkan ya. Apa bedanya Sotapati dan Sotapana? Kan Anda sering mendengarnya Sotapana kan? Sotapana itu adalah kata bendanya seseorang yang telah mencapai arus ya. Jadi saat ini kita sedang berbicara tentang Magga Citang, kesadaran jalan. Inilah yang sesungguhnya disebut kesadaran pencerahan. Kesadaran jalan ini pada saat dia muncul, dia melakukan fungsinya. Ingat, setiap kesadaran muncul untuk melakukan fungsi. Apapun itu jenis kesadarannya, termasuk Magga Citang atau kesadaran jalan. Fungsi dari Magga Citang adalah menghancurkan kilesa. Ya, tadi sudah saya katakan kemunculan dari kesadaran jalan ini sebagai titik akhir dari latihan vipassana kita ya. Kemudian kalau secara nanti di bab 4 Anda akan belajar. Jadi proses pencerahan itu sebenarnya hanya terjadi sangat singkat sekali, hanya 3 momen kesadaran saja. 3 atau 4 momen kesadaran. Magga Cita muncul, Sotapati Magga Cita muncul, kemudian begitu dia lenyap langsung diikuti 2 momen atau 2 saat kesadaran buah Sotapati atau 3 saat kesadaran buah Sotapati. Ya, pada saat kesadaran buah Sotapati ini lenyap, maka dia sudah secara penuh disebut sebagai seorang Sotapana. Tapi pada saat hanya kesadaran magga atau jalan saja yang muncul, dia belum bisa disebut sebagai seorang Sotapana. Dia disebut sebagai Sotapati Magga Pugala atau makhluk Sotapati jalan. Ya, nanti ada lagi makhluk Sotapati buah. Ya, begitu buahnya lenyap, maka dia disebut sebagai seorang Sotapana. Itu yang harus juga Anda pahami. Nah, kesadaran jalan ini menyangkut berkaitan dengan 4 tingkatan pencerahan.
Berarti tingkatan pencerahan yang pertama adalah sotapati, ya, menjadi seorang sotapana. Kemudian tingkatan pencerahan kedua adalah menjadi seorang sakadagami. Kemudian yang ketiga adalah anagami, dan yang terakhir adalah arahat. Jadi proses pencerahan ini terjadi secara bertahap dan berurutan. Artinya Anda tidak bisa mengatakan hari ini saya jadi sotapana dan besok langsung arahat tanpa melalui sakadagami dan anagami, Bante. No, prosesnya bertahap. Sotapana, sakadagami, anagami, arahat. Anda masih ingat cerita yang Arya Ananda, bagaimana beliau mencapai tingkat kesucian arahat? Besok mau diadakan konsili yang pertama. Hari ini beliau berjuang keras dari seorang sotapana ingin menjadi seorang arahat, gitu ya. Pada saat dia ingin beristirahat, meletakkan kepalanya ke tempat tidur, proses pencerahan, tiga tingkatan pencerahan terjadi secara berurutan mencapai sakadagami, anagami, dan kemudian arahat. Ya, bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali, tetapi juga bisa terjadi dalam waktu yang satu kehidupan, dua kehidupan prosesnya. Artinya seseorang mungkin menjadi seorang sotapana di kehidupan saat ini dan kemudian tidak berhasil menjadi seorang sakadagami dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian dia meninggal dunia sebagai seorang sotapana. Ya, mari kita lihat apa yang ada di kitab penjelasan dari Wibhawinidika-nya. Jadi untuk menunjukkan kesadaran adi duniawi yang baik atau lokutera kusala dan buahnya yaitu pala, ya, buah itu pala, wipaka itu resultan atau hasil. Beliau atau pengarang buku Abhidhamma Daksanggaha membaginya ke dalam 4 jalan dan 4 buah. Mari kita lihat definisi arus. Ya, tadi sota itu arus. Apa yang Anda pahami dengan kata arus? Ini hanyalah satu satu kiasan saja, ya. Artinya karena mengalir menuju atau mendekati nibbana, itu ya arus, atau karena seperti arus yang condong menuju samudra nibbana. Nibbana maha samudra ninnataya sota sadisata, ya. Jadi arus ini, ya, adalah sesungguhnya jalan mulia berunsur 8. Pada saat jalan mulia berunsur 8 ini berkembang secara sempurna, ya, maka untuk pertama kalinya dia berkembang secara sempurna, maka seseorang mencapai tingkat kesucian sotapana, ya. Jadi JMP 8 itu saya singkat, inilah yang disebut sebagai arus, ya. Definisi dari sotapati atau pemasukan arus adalah seseorang yang pertama kali masuk ke dalam arus atau pertama kali mencapai atau sampai atau datang ke jalan mulia berunsur 8 untuk pertama kalinya, ya. Ya, di kitab tafsir juga ada dijelaskan bahwa untuk mencapai pencerahan pun ada 4 kemajuan di dalam latihan seperti yang sudah saya jelaskan di kesadaran jana, yaitu apa? Dukkha patipada danda binya, ya. Jadi dukkha patipada latihannya penuh rasa sakit, penuh dukkha, danda binya. Kemudian kemunculan dari magga citanya juga lambat. Ini artinya dia berwipassananya penuh dengan rasa sakit. Dia mungkin seperti yang Anda rasakan pada saat Anda bermeditasi, tubuh Anda sakit semua di sana sini. Kemudian proses untuk muncul magga citanya pun juga lama. Maka ini adalah kemajuan yang disebut secara teknis sebagai dukkha patipada dan dabinya. Nanti ada juga yang dukkha patipada kipabinya. Proses memahami nama rupa atau berwipassananya itu penuh dengan rasa sakit, tapi kemudian magga citanya muncul sangat cepat sekali, ya. Atau sukha patipada dan dabinya. Proses berwipassana untuk memahami nama dan rupanya itu penuh dengan kemudahan, tetapi kemunculan magga citanya lambat. Atau yang terakhir yaitu sukha patipada dan sukha binya. Proses memahami nama rupanya mudah, kemudian munculnya magga dan pala, jalan dan buah cepat. Nah, ini seperti yang dialami oleh Buddha dan yang Arya Sariputta, ya. Bahkan di dalam kitab tafsir disebutkan murid utama Buddha yaitu Mahamoggallana pun, ya, pada saat beliau
mencapai sotapanna, menjadi seorang sotapanna, prosesnya mudah. Tetapi pada saat dia berusaha berjuang untuk menjadi seorang sakadagami, anagami, dan arahat, prosesnya sulit. Ya, proses yang Maha Moggallana tempuh adalah proses dukkha padipada dan dabinya. Prosesnya penuh rasa sakit, sulit. Kemudian proses munculnya magga cita yang 3 yang lebih tinggi dari sotapati magga cita pun juga lambat. Maka dikatakan di dalam sutta yang mulia Moggallana mengantuk kan? Mengangguk-angguk seperti itu gitu, ngantuk gitu, sampai kemudian Buddha datang dan harus membimbing beliau seperti seorang bapak membimbing anak kecil, anaknya gitu, dibimbing sampai kemudian beliau menjadi seorang arahat. Jadi ini contoh yang bagus kalau Anda bermeditasi kok ngantuk-ngantuk, berarti Anda sedang mengikuti jalurnya yang Arya Maha Moggallana. Ya. Nah, seseorang yang menjadi seorang sotapanna, ya, seseorang yang sedang berusaha memunculkan kesadaran magga sotapati, kesadaran jalan sotapati adalah seseorang yang hendak mengalami sesuatu yang belum dia alami sebelumnya. Ya, dia sedang mengembangkan satu indria yang disebut ananyatanya sami indria, yaitu daya indria untuk aku akan mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Yaitu apa? Nibbana dan 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi strictly speaking kita semua ini karena masih putujana, kita belum paham 4 kebenaran mulia itu apa. Kita hanya paham secara teori saja. Tetapi melalui 4 kebenaran mulia yang kita pahami melalui penembusan patijanati, melalui meditasi kita belum. Ya. Nah, sangat menarik sekali. Ya, jadi ada satu tekad dari mengembangkan satu indria untuk mengetahui sesuatu yang yang belum diketahui, ya. Dengan sotapati magga, ya, seseorang akhirnya mengetahui itu untuk pertama kalinya, mengetahui tentang nibbana, mengetahui tentang 4 kebenaran mulia untuk pertama kalinya, yang sebelumnya tidak, bahasanya tidak terlihat sebelumnya, ya, dengan mata kebijaksanaan atau panya cakuknya gitu. Nah, seseorang yang telah mencapai sotapati magga, tadi saya katakan kesadaran jalan fungsinya menghancurkan kilesa. Kilesa apa yang dihancurkan oleh sotapati magga, ya? Jadi kilesa-kilesa yang kasar, sehingga seorang sotapanna nanti pada saat dia sudah menjadi seorang sotapanna dengan lenyapnya kesadaran buah, dikatakan bahwa kesadaran dia sudah sedemikian halusnya sehingga sudah tidak mungkin lagi buat dia untuk melanggar 5 sila. Dan keyakinan dia terhadap tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha juga sangat kokoh, tidak goyah lagi. Ya, jadi seorang sotapanna sudah tidak mungkin berpindah ke lain hati. Ya, keyakinan karena sadda dia itu sudah tidak goyah lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena dikatakan di dalam kitab penjelasan Dhamma Sanggani, pada saat sotapati magga atau kesadaran jalan sotapati ini muncul, maka ada yang disebut cetasika wirati. Cetasika berpantang, ya, pantang untuk melakukan pelanggaran melalui mulut dan pantang untuk melakukan pelanggaran melalui perbuatan tubuh, ya. Dia muncul bersama kesadaran tersebut memotong cetana, menarik. Jadi memotong cetana yang bisa berpotensi untuk melakukan pelanggaran 5 sila, sehingga pelanggaran 5 sila sudah tidak bisa muncul secara alamiah, bukan karena dia penuh pengendalian diri, tetapi memang benar-benar secara alamiah dia tidak bisa melanggar 5 sila. Ada juga informasi yang cukup menarik bahwa ternyata di kitab Dhamma Sanggani-Adhakata disebutkan ada salah satu jalur pembebasan atau wimokha itu adalah sunyata, kekosongan. Ya, selama ini Anda mungkin sering mendengar saya mengupas tentang kekosongan, yaitu kekosongan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Kekosongan tentang hal yang bersifat kekal, kebalikan dari anicca, kekosongan dari hal yang bersifat kebalikan dari dukkha, yaitu sukha, kekosongan dari segala hal yang bersifat atta, kebalikan dari anatta, ya. Atau kekosongan itu sesungguhnya ya hanya anicca, dukkha, dan anatta.
atau kekosongan dari LDM, loba, dosa, dan moha. Nah, nibbana itu disebut sebagai sunyata, kekosongan, karena di nibbana tidak ada loba, dosa, dan moha. Nah, di sana dikatakan bahwa untuk mencapai pembebasan ini tidak cukup hanya melakukan satu perenungan saja tentang anatta misalkan. Ya, kita harus melakukan perenungan terhadap anicca dan dukkha juga. Meskipun nanti jalurnya bisa seseorang mencapai pencerahan dari jalur anatta, tetapi selama berlatih vipassana, dia harus melakukan perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Ya, pandangan terang atau vipassana yang muncul dari perenungan tentang anatta ini disebut anicca, dukkha, dan anatta, ini disebut sebagai sunyata. Ya, kemudian seseorang yang melihat bahwa nama dan rupa, ini informasi yang ada juga di kitab komentar kita, seseorang yang melihat proses nama dan rupa batin dan jasmani ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta, dia akan mendapatkan satu pemahaman, persepsi, kesan bahwa tubuh batin ini seperti mayat yang digantungkan ke leher gitu. Jadi artinya menjijikkan dan kita harus segera membuangnya. Ini yang dimaksud. Kita harus segera membuang, keluar, membuat pancakanda ini padam untuk kemudian keluar dari samsara dan merealisasi nibbana. Di buku yang lain saya sampaikan juga di samping apa tadi, seorang Sotapanna tidak bisa melanggar 5 sila ya, karena dia sudah menghancurkan 3 belenggu ya, atau nanti akan saya sampaikan dengan lebih detail lagi. Dia juga sudah menghancurkan Issa dan Maccariya. Issa itu apa? Kecemburuan. Ya, Maccariya itu kekikiran. Jadi seorang Sotapanna udah nggak mungkin lagi cemburu dan kikir gitu ya. Kemudian juga ada 3 jenis Sotapanna yang ini bagus juga untuk Anda ketahui. Selama ini mungkin Anda hanya mengetahui Sotapanna satu macam saja. Dia tidak mungkin lahir lebih dari 7 kali, atau kalimatnya tidak ada kelahiran yang ke-8. Tetapi sesungguhnya ada 3 jenis Sotapanna yang Anda pahami secara umum tidak bisa lahir lebih dari 7 kelahiran. Itu adalah jenis yang pertama, satu dari 3 jenis, yaitu Satta Katu Parama, seseorang yang lahir sebagai manusia atau dewa maksimal 7 kali kelahiran. Ya, tidak ada kelahiran yang ke-8 buat dia. Jenis yang kedua disebut Kolang Kola, yaitu seorang yang terlahir di keluarga baik, keluarga manusia, keluarga yang baik-baik, dan hanya terlahir 2 kali atau 3 kali, dan kemudian dia menjadi seorang arahat, ya, parinibbana. Kemudian jenis yang ketiga adalah Eka Biji, ya, ini seseorang yang hanya akan terlahir 1 kali lagi, dan setelah itu dia mencapai arahat. Jadi ini 3 jenis Sotapanna, ya. Mari kita lanjutkan. Definisi jalan atau magga disebut jalan karena menelusuri nibbana, ya, ini definisinya, atau karena ditelusuri oleh mereka yang mencari nibbana, ya, atau karena bergerak atau berjalan dengan membunuh kilesa, atau dan kesadaran yang berasosiasi dengan jalan disebut sebagai kesadaran jalan atau magga citta. Atau secara singkat, jalan itu adalah kesadaran yang menghancurkan kilesa. Ya, jadi sekali kesadaran jalan ini muncul, maka kilesa tertentu hancur dan tidak bisa muncul lagi. Dan kesadaran jalan hanya bisa muncul 1 kali saja. Dia tidak bisa muncul untuk kedua kali, ketiga kali. Kenapa? Karena dengan muncul 1 kali saja fungsinya sudah selesai. Dia sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Jadi tidak ada lagi yang harus dikerjakan oleh dia, sehingga dengan demikian dia tidak perlu muncul lagi, ya. Kesadaran jalan yang diperoleh melalui memasuki arus disebut kesadaran jalan pemasukan arus, ya. Ini tingkat pencerahan yang pertama, Sotapati Magga Citta, atau pemasukan arus adalah seseorang yang mencapai arus jalan mulia berunsur 8 untuk pertama kalinya.
Jalan pemasukan arus atau sotapati magga adalah jalan untuk orang tersebut. Kesadaran yang berasosiasi dengan jalan tersebut disebut sebagai kesadaran jalan pemasukan arus. Jadi ini teknis saja, definisi-definisi teknis yang Anda harus pahami. Jadi kenapa disebut sebagai seorang yang memasuki arus untuk pertama kalinya? Karena memang sesungguhnya dia baru mengembangkan jalan mulia berunsur 8 pada saat itu, sebelumnya belum, ya. Sehingga ibaratnya seseorang yang sudah masuk arus, dia sudah pasti akan mencapai nibbana. Ya, maksimal 7 kali kelahiran lagi gitu. Buat seorang sotapana sudah tidak bisa berbalik lagi. Aduh, saya mau jadi putu jana lagi, nggak bisa. Ya. Jadi kalau seorang yang ingin menjadi seorang bodhisatta, satwa kan berarti kan tidak mau masuk nibbana dulu kan? Ya enggak? Tapi begitu dia masuk arus, dia udah pasti, udah nggak bisa berbalik lagi. Dia pasti akan masuk ke nibbana nanti, maksimal 7 kali kelahiran lagi. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, fungsi dari jalan itu adalah untuk membunuh kilesa, ya. Dan pada saat kilesa dibunuh oleh atau dihancurkan oleh sotapati magga cita, maka seorang sotapana menghancurkan 3 belenggu, ya, 3 sangyojana, yaitu apa? Sakkaya didik, pandangan salah tentang existing body, tentang keakuan, ya. Seorang sotapana sudah tidak lagi mempunyai pemahaman yang salah tentang adanya wujud yang kekal yang disebut aku atau identitas asin keminda yang tidak berubah-ubah. Ya, seorang sotapana sudah tahu bahwa kehidupan ini hanyalah proses alamiah yang saling berkaitan antara proses fenomena nama, batin, dan fenomena tubuh jasmani yang muncul, lenyap, saling mengkondisikan. Kemudian belenggu kedua yang dihancurkan adalah apa? Sakkaya didik sila bata pramasa, yaitu kemelekatan terhadap ritual, kemelekatan terhadap upacara-upacara tertentu. Ya, seorang sotapana sudah tidak percaya bahwa upacara, doa, ritual bisa membuat dia menjadi seorang tercerahkan. Kemudian belenggu yang ketiga adalah wicikica, keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha hancur. Kenapa disebut belenggu? Karena belenggu inilah yang membelenggu seseorang ke dalam samsara, ya. Nah, dari 3 belenggu ini akhirnya dari 12 akusala cita ada 5 jenis kesadaran akusala yang hancur di arus kesadaran seorang sotapana dan dia tidak bisa muncul lagi, yaitu apa? Dari loba mula cita 4, ya, ini yang didik gata sampayuta. Ya, kesadaran yang berakar pada loba, yang berasosiasi dengan pandangan salah, itu hancur. Sehingga seorang sotapana, loba mula citanya hanya ada 4. Kemudian kesadaran kelima yang hancur dan tidak bisa muncul lagi adalah wicikica sahagata. Ya, kesadaran yang disertai dengan keraguan-raguan di moha mula cita tidak bisa muncul. Jadi dari 12 akusala cita ada berapa cita yang hanya bisa muncul di batin seorang sotapana? 12 kurangi 5 berapa anak-anak? Woi, pinter, pakai kalkulator tadi. Nah, ada informasi lagi yang menarik bahwa karena dari 12, tidak hanya 12 kesadaran tadi tidak bisa muncul lagi, tetapi semua kilesa-kilesa yang kasar itu menjadi dilemahkan. Artinya kilesa yang kasar di sini adalah kilesa yang kalau muncul sebagai satu karma, dia bisa berbuah dengan memunculkan kelahiran di 4 alam apaya. Itu hancur semua. Inilah mengapa kalau Anda menjadi seorang sotapana, maka pintu kelahiran di 4 alam apaya tertutup. Anda tidak bisa lagi terlahir di alam neraka, peta, asura, dan alam binatang, tertutup. Ya, itu yang informasi yang bagus. Ya, kemudian mari kita lihat untuk sakadagami, apa yang kita pahami dengan sakadagami. Sakadagami adalah seseorang yang kembali ke alam manusia ini melalui kelahiran kembali, ya, melalui kelahiran kembali sekali saja. Ya, saking eka warang pati sandi wasena imang manusa lokang agat satiti sakadami, ini sakadagami, ini definisinya. Jadi maksudnya begini, seseorang menjadi seorang sotapana di alam manusia
dan kemudian dia berlatih vipassana terus tetapi tidak mengalami kemajuan, dan kemudian dia meninggal dunia mengalami kemajuan dan mencapai tingkat kesucian sakadagami, tetapi dia tidak bisa mencapai tingkat kesucian anagami dan akhirnya meninggal sebagai seorang sakadagami. Maka definisi sakadagami adalah dia meninggal dari alam manusia, ya, kemudian terlahir di alam dewa, alam atas, ya, sekali. Setelah habis di alam sana, kelahiran kehidupan di alam sana habis, dia turun lagi, terlahir lagi di alam manusia sekali dan mencapai tingkat kesucian arahat di alam manusia. Ya, ini dari Wibawinidika, ya. Di dalam kitab tersebut juga disampaikan 5 jenis sakadagami. Saya akan sampaikan ini supaya Anda mempunyai pengetahuan yang lengkap bahwa ada interpretasi yang berbeda tentang sakadagami, ya. Jadi 5 jenis sakadagami itu yang pertama adalah setelah mencapai di sini, artinya menjadi seorang sakadagami di alam manusia, dia mencapai nibbana yang menyeluruh. Nah, menjadi seorang arahat di sini juga tidak benar, ya, karena versi ini sering muncul di beberapa buku dan dinyatakan yang ini tidak benar. Versi kedua juga tidak benar. Setelah mencapai di sana, artinya di alam surga, alam atas, ya, dia mencapai nibbana menyeluruh, jadi seorang arahat, parinibbana di sana juga. Ini pun juga tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah setelah mencapai di sini, dia mencapai nibbana menyeluruh di alam atas. Itu juga tidak benar. Nah, saya akan jelaskan dulu arti kata sakadagami. Saka itu artinya sekali, ya. Kemudian plus agami digabung jadi sakadagami. Saka sekali, agami seseorang yang datang. Jadi seseorang yang datang sekali lagi ke alam manusia sekali lagi, ya. Nah, pada saat Anda atau seseorang mencapai tingkat kesucian sakadagami, kan tadi dari 12 akusala cita kan masih tersisa berapa? 7 akusala cita, kan? 6 cita, yaitu yang 4 didik gata wipayuta dan 2 dosa mula cita, yaitu yang kasar menjadi semakin dilemahkan oleh sakadagami. Jadi sakadagami maga tidak menghancurkan kilesa, tetapi dia hanya melemahkan. Tadi kekotoran batin yang tertinggal yang masih sedikit kasar, dia semakin lemahkan. Tidak menghilangkan sama sekali, dia lemahkan, ya. Ini ada bahasa Pali ini dari kitab Dhammasanggani, ada kata saya coba terjemahkan. Sakadagami magena catari titik gata wipayutani dwe do manasa sahagatani ti olarika kama raga biya pada wasena cak citani pahiyanti. Cak citani pahiyanti, 6 cita, ya, yang berkaitan dengan kama, raga, hasrat indrawi dan biya pada kehendak-kehendak jahat yang kasar, ya, ditinggalkan, ya. Ya, ini kalau dikaitkan dengan cita adalah ditinggalkan oleh sakadagami maga, ya. Ya, ini kalau dari 12 akusala cita adalah catari titik gata wipayuta atau 4 kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah dan dwe domana sasagatani atau 2 dosa mula cita, ya. Jadi 6 kesadaran ini semakin dilembutkan. Itu yang dimaksud. Pencapaian sakadagami hanya melembutkan kilesa atau kesadaran akusala yang masih kasar, ya. Itu kemudian mari kita lanjutkan jenis yang berikutnya. Yang keempat ini pun juga tidak disetujui, yaitu setelah mencapai di sana di alam atas, dia mencapai nibbana menyeluruh di alam manusia. Ini pun juga bukan yang dimaksud. Nibbana menyeluruh itu artinya apa? Parinibbana. Jadi ada 2 jenis pencapaian nibbana, yaitu sa-upadisesa nibbana datu atau elemen nibbana yang masih mempunyai residu. Masih mempunyai residu. Artinya apa? Kalau Anda mencapai tingkat kesucian arahat saat ini, selama Anda masih hidup, maka pencapaian nibbana Anda adalah yang pertama ini. Sa-upadisesa nibbana datu. Elemen nibbana dengan masih mempunyai residu, atau dengan ada kata lain kilesa parinibbana, yaitu pencapaian nibbana menyeluruh, kehancuran dari kilesa saja. Tetapi pancakandanya kan masih, ya. Pancakandanya seorang arahat kan masih eksis. Pancakanda ini diproduksi oleh
kemelekatan, nafsu kemelekatan yang muncul dari karma-karma masa lalunya. Jadi ini yang dikatakan masih mempunyai residu. Pada saat arahat tersebut meninggal dunia, parinibbana, maka dia mencapai nibbana yang kedua, yaitu anupadisesa nibbana dhatu, yaitu elemen nibbana tanpa sisa. Ya, karena apa? Karena semua agregatnya padam. Buat seorang arahat ini adalah kelahiran yang terakhir. Begitu agregatnya padam, pancakandanya padam, dia tidak terlahir lagi kan? Ya. Ya, ini bagus untuk Anda ketahui. Ya. Anupadisesa nibbana dhatu juga disebut kanda parinibbana atau nibbana menyeluruh yang berkaitan dengan kanda atau pancakanda. Ya, pancakandanya padam semua. Mari kita lanjutkan. Yang kelima, jenis sakadagami adalah setelah dia mencapai sakadagami di sini, kemudian meninggal dunia, terlahir di alam atas, alam dewa, kemudian dia mencapai nibbana menyeluruh di alam manusia lagi. Jadi yang kelima ini yang menurut kitab Wibawinidika dianggap sebagai definisi sakadagami yang benar. Meskipun Ledi Sayadaw, seorang master Abhidhamma dari Myanmar yang hidup di tahun 1900-an, di dalam buku komentar Abhidhamma Daksanggahanya menolak. Dia mengatakan seharusnya kalau melihat dari berbagai referensi, seharusnya tidak seperti itu saja. Jadi dia setelah mencapai sakadagami di alam manusia, dia bisa lahir di alam Brahma sekali, kemudian dia bisa turun lagi entah di alam manusia atau di alam surga untuk mencapai tingkat kesucian arahat di sana. Ini pendapat Ledi Sayadaw, ya. Bagus untuk referensi kita. Ada satu hal yang penting yang tidak kalah menariknya adalah Anda berarti seorang sakadagami masih mempunyai kelahiran berapa kali lagi? 2 kan? Seorang sotapana kalau yang eka biji dia bisa punya kelahiran 1 kali lagi saja. Lebih sedikit ya. Sakadagami 2, sotapana bisa 1 aja loh. Kalau eka biji kan dia menjadi seorang sotapana, dia langsung terlahir lagi dan mencapai tingkat kesucian arahatnya. Ada kan tadi berapa jenis sotapana tadi? 3, bagus. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi itu perbedaan pendapat antara Ledi Sayadaw dan Acarya Anuruddha. Selanjutnya, jalan sakadagami adalah jalan untuk orang yang mencapai tingkat kesucian sakadagami, ya. Walaupun kesadaran jalan hanya berlangsung selama sesaat saja, 1 jentikan jari aja, cepat sekali. Kesadaran jalan, semua cita itu lifespan-nya, masa hidupnya itu cepat sekali. Dikatakan dalam kitab tafsir, di dalam 1 kedipan mata bermiliar-miliar kali muncul hilang. Jadi lifespan-nya hanya 1/sekian miliar detik saja. Ya, kelihatannya mengada-ngada, tetapi sekarang ilmuwan sudah confirm, sudah menyatakan bahwa sel tubuh kita ini pun juga dari diproduksi dan kemudian hancur itu juga dengan kecepatan sangat cepat sekali. 1/sekian miliar detik. Itu ilmuwan modern sudah menemukan. Dan Buddha mengatakan bahwa umur dari sel tubuh kita ini ya itu sekitar 17 kali lebih panjang dari umur cita. Jadi cita 1/17 dari umur sel tubuh kita. Ya. Ilmuwan sudah mendekati apa yang dikatakan oleh Buddha. Buddha tidak memerlukan jutaan dolar untuk mengatakan bahwa sel tubuh ini diproduksi dan kemudian hancur 1/sekian miliar detik. Tidak membutuhkan mikroskop, elektronik mikroskop dan lain sebagainya. Ya, beliau membutuhkan mata samadhi saja. Ya, mari kita lanjutkan. Kesadaran jalan atau magga yang berasosiasi dengan jalan sakadagami disebut sebagai kesadaran jalan sakadagami. Saya rasa mudah ya. Mari kita lanjutkan. Anagami adalah seseorang yang tidak kembali dengan cara kelahiran. Kembali ke alam indrawi, artinya anagami adalah seseorang yang sudah tidak terlahir lagi di alam indrawi. Artinya kalau seseorang menjadi seorang anagami di alam manusia dan tidak berhasil menjadi seorang arahat, dia meninggal dunia, dia langsung masuk ke alam Brahma.
Dia tidak bisa terlahir di alam indrawi, tidak bisa terlahir lagi sebagai manusia atau tidak bisa terlahir lagi sebagai dewa di alam 6 alam surga. Ya, itu yang dimaksud. Pati sandi wasena imang kama datung nak aga catiti anagami. Jalan anagami adalah jalan untuk orang tersebut, ya. Kemudian kesadaran yang berasosiasi dengannya disebut sebagai kesadaran jalan anagami. Anagami, nak agami, an agami, dua kata. Kata depan an bisa dibalik nak, no. Tidak, agami datang kemari, tidak datang kemari lagi, itu yang dimaksud, ya. Tidak kembali ke alam indrawi, itu yang dimaksud. Nah, dikatakan bahwa kesadaran jalan anagami itu menghancurkan kama, raga, dan biapada, hasrat indrawi dan keinginan-keinginan jahat, serta dikatakan kukucak juga hancur, yaitu penyesalan juga hancur. Menarik ya, sehingga seorang anagami sudah tidak bisa menyesali lagi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Hasrat-hasrat untuk menikmati kehidupan seksual, kehidupan kepuasan indrawi pun juga sudah tidak ada lagi. Pikiran jahat juga sudah tidak ada lagi, sehingga dikatakan seorang anagami dia akan mematuhi, tidak akan pernah melanggar 8 sila. Kalau seorang sotapana 5 sila, ya. Seorang anagami sudah tidak bisa lagi menikmati kehidupan rumah tangga. Jadi kalau tiba-tiba suami Anda, istri Anda kok tidak bisa menikmati kehidupan rumah tangga, Anda jangan marah, jangan-jangan dia mencapai tingkat kesucian anagami. Nah, seorang anagami juga telah dikatakan menghancurkan belenggu yang bawah. Ada 10 belenggu. Tadi saya katakan belenggu ini ibaratnya seperti borgol. Satu borgol mengikat lengan kita, pergelangan tangan kita, satu borgolnya diikatkan ke samsara. Jadi kemanapun kita bergerak, kita nggak pernah keluar dari samsara. Ini yang disebut belenggu, ya. Ada 10 belenggu dibagi menjadi 2, 5 belenggu bawah dan 5 belenggu atas. 5 belenggu bawah itu artinya belenggu yang membelenggu kita supaya terus terlahir di alam bawah, yaitu alam-alam indrawi, 11 alam indrawi. Belenggu atas itu adalah belenggu yang membelenggu makhluk untuk terlahir di alam atas, yaitu alam rupa Brahma dan alam arupa Brahma. Nah, seorang anagami dikatakan telah menghancurkan 5 belenggu yang bawah. Inilah mengapa seorang anagami sudah tidak bisa lagi terlahir di alam indrawi. Dia akan terlahir di alam rupa Brahma atau arupa Brahma, ya. Jadi itu lagi, ya saya rasa cukup untuk anagami. Kemudian kita lihat untuk araha itu di kitab Vibhawininya adalah seseorang yang layak dihormati, paling pantas dihormati itu seorang arahat. Ya, dia pantas menerima dana Anda. Ya, dia pantas menerima persembahan dari Anda. Saya tidak pantas. Ya, hanya seorang arahat yang pantas untuk menerima persembahan Anda, persembahan yang tertinggi. Aga dakinea bawena puja wisesang arahati ti araha, yaitu seseorang yang layak dihormati secara istimewa dengan persembahan yang tertinggi, atau seseorang yang telah menghancurkan musuhnya. Jadi Buddhism hanya berbicara tentang musuh dalam konteks kekotoran batin. Kita tidak pernah mempunyai musuh selain kekotoran batin kita sendiri. Orang lain, binatang, makhluk lain tidak pernah menjadi musuh kita. Kilesa ini merupakan jeruji roda samsara. Jadi ibaratnya samsara ini roda, begitu kilesanya hancur, jerujinya, velgnya, kalau mobil Anda velg gitu hancur, sehingga rodanya akhirnya nggak bisa berputar lagi. Samsara tidak bisa berputar lagi, tidak ada kelahiran lagi buat seorang arahat, ya. Atau disebut arahat karena tidak ada rahasia di dalam perbuatan jahat, artinya dia tidak bisa melakukan perbuatan jahat. Seorang arahat sudah tidak bisa melakukan perbuatan jahat, makanya karena batinnya sudah sedemikian murninya, ya. Disebut arahat adalah orang suci yang ke-8. Ada 8 makhluk suci. Atak pugela, 8 makhluk suci, yaitu apa?
Sotapati Maga Pugela, makhluk suci Sotapati Maga, makhluk suci Sotapati Buah, makhluk suci Sakadagami Maga, makhluk suci Sakadagami Buah, dan seterusnya. Arahat adalah orang suci yang ke-8. Dari 12 akusala tadi dikatakan 5 akusala kan sudah, akusala cita kan sudah dihancurkan oleh seorang Sotapanna, ya. Pada saat seseorang menjadi seorang arahat, maka sisanya lenyap sama sekali. Ya, tadi seorang anagami menghancurkan juga 2 dosa mula cita. Ya, berarti seorang arahat hanya menghancurkan berapa? Yang tersisa 5 plus 2, 7. 12 dikurangi 7 ada 5, yaitu 4 didik gata wipayuta dan udaca sahagata. Itu yang dihancurkan oleh seorang arahat, sehingga seorang arahat di batinnya sudah tidak ada 12 akusala cita. Dan pada saat itu batin yang muncul adalah kiriya cita. Ya. Seorang arahat adalah seorang yang kina sawa, sudah menghancurkan noda-noda batin semuanya. Kina jati, sudah menghancurkan kelahiran, menghancurkan kehidupan. Wusitang brahmacaryang, kehidupan suci telah dijalani. Katangkaraniang, apa yang harus dikerjakan telah dikerjakan oleh dia. Sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian keadaan seperti tadi itu disebut sebagai arahata. Jadi Anda harus tahu arahata itu adalah keadaan arahat. Istilah untuk buah yang keempat. Jalan yang merupakan kedatangan ke keadaan tersebut disebut sebagai jalan arahata atau arahata maga. Ya, ini definisi teknis. Cita atau kesadaran yang berasosiasi dengannya disebut sebagai kesadaran jalan arahat. Nah, saya akan sampaikan dari Dhamma Sangganiata Kata, ya. Ada kalimat Sotapati Mago Ceta Apaya Bawato Wuddati. Jalan Sotapati bangkit dari kelahiran di alam apaya. Artinya dengan memunculkan kesadaran Sotapati Maga Cita, maka pintu apaya tertutup. Bangkit, keluar dari apaya. Artinya sudah tidak bisa lagi terlahir di dalam 4 alam apaya, yaitu neraka, peta, asura, dan binatang. Kemudian jalan Sakadagami bangkit dari satu bagian kelahiran di alam indrawi yang sugati, ya. Alam indrawi sugati itu happy destination, ya, yaitu alam manusia dan 6 alam surga. Artinya bangkit dari kelahiran yang terlalu memuja hawa nafsu untuk menikmati kepuasan-kepuasan indria. Ya, kemudian jalan anagami bangkit dari kelahiran di alam indrawi. Ya, jadi ini sama dengan kitab Wibhawinidika. Kemudian jalan arahata bangkit dari kelahiran di alam rupa dan arupa, juga dari semua kelahiran. Arahata mago rupa arupa bawato sabak bawe hipi wuddati. Ya, jadi bangkit dari semua alam. Dia sudah tidak terlahir lagi. Dia merealisasi nibbana. Ya. Masih dari kitab Dhamma Sanggani, karena saya rasa ini informasi ini bagus, maka saya sampaikan. Dikarenakan penghentian dari kesadaran api sangkara atau formasi kama, ya, oleh pengetahuan jalan Sotapati maga nyana, maka semua nama rupa yang berpotensi untuk muncul di siklus samsara tanpa awal ini, kecuali hanya 7 kelahiran saja, lenyap dan tenang. Jadi ini untuk pemahaman Anda. Semua karma yang bisa memunculkan kelahiran di kelahiran ke-8, ke-9, ke-10 lenyap dan tenang, tidak muncul lagi. Sehingga seorang Sotapanna hanya mempunyai maksimal 7 kali kelahiran lagi. Jadi semua karma yang, kan karma ada lifespan-nya. Dia udah bisa mempunyai seperti target. Karma tertentu dia hanya akan misalkan menghasilkan buah di kehidupan kedua, yang lain di kehidupan ketiga sampai tidak terbatas. Maka kalimat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang Sotapanna, semua timbunan karma masa lalunya yang mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya lenyap dan padam. Jadi hanya 7 kali kelahiran saja yang tersisa. Kemudian buat Sakadagami, semua nama rupa yang berpotensi muncul di 5 kelahiran, ya, yang jadi tinggal 2 saja, itu lenyap dan tenang, ya. Jadi Sakadagami 2 kali kelahiran, ya.
Untuk anagami, semua nama rupa yang berpotensi muncul di dua kelahiran terakhir, tersisa satu, lenyap dan tenang. Nah, ini ada perbedaan. Anagami hanya terlahir satu kali di sini. Tetapi sesungguhnya ada kitab lain yang mengatakan anagami bisa terlahir lebih dari satu kali, yaitu mereka yang terlahir di alam sudawasa. Ya, di alam sudawasa itu ada 5 tingkatan alam kehidupan. Ya. Yaitu awiha, atapa, sudasa, sudasi, akinita, awiha, atapa, sudasa, sudasi, dan akanita. Dikatakan di dalam satu buku, kalau seorang anagami terlahir di alam sudawasa yang paling bawah, yaitu alam awiha, dan dia tidak mencapai tingkat kesucian arahat di alam ini, maka dia menghabiskan sisa kehidupannya, kemudian akhirnya terlahir lagi di alam yang atas. Kalau dia tidak mencapai arahat di alam yang kedua ini, menghabiskan kehidupannya di sini, kemudian meninggal dunia, terlahir lagi di alam yang atas, begitu seterusnya sampai di alam tertinggi yaitu akanita. Dikatakan dia pasti mencapai tingkat kesucian arahat di sana. Berarti dari pengertian ini ada 5 kelahiran lagi buat seorang anagami, kan? Ya. Tapi di dalam Dhamma Sangghaniyata Kata disebut hanya 1. Kemudian jalan pengetahuan arahat, semua nama rupa yang berpotensi muncul di elemen rupa, alam rupa Brahma, dan elemen arupa, alam arupa Brahma, lenyap dan tenang. Dia sudah tidak terlahir lagi, ya. Mari kita lanjutkan dari Abhidhamma Sanggaha lagi, bagian yang kedua dari Lokuttara Citta, yaitu kesadaran buah. Mari kita baca bersama-sama. Cukup. Bahasa Indonesianya? Ya, tadi saya katakan proses pencerahan itu adalah kemunculan kesadaran jalan. Kesadaran jalan hanya muncul 1 kali aja. Kemudian melakukan fungsinya untuk menghancurkan kilesa tertentu dan lenyap. Begitu dia lenyap, dia akan diikuti 2 kali kesadaran buah atau 3 kali kesadaran buah. 2 atau 3. Ya, kesadaran buah ini juga mempunyai fungsi yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan. Jadi proses pencerahan adalah magga langsung diikuti buahnya. Proses ini terjadi dengan sangat cepat sekali. Ya, jadi di sini kita melihat hubungan sebab dan akibat yang tanpa jeda juga, kan? Ya, kalau kita berbicara tentang kualitas dhamma itu akaliko, ya, timeless, tanpa jeda itu artinya, ya, tidak butuh waktu untuk berbuah. Ini ya kita berbicara tentang kemunculan magga cita dan pala cita yang berurutan. Magga cita muncul, lenyap, diikuti pala cita muncul, lenyap, pala cita kedua muncul, lenyap, pala cita ketiga muncul, lenyap. Ya, berpasangan. Ada sotapati magga cita, di sini ada sotapati pala cita. Ya, jadi semua magga dan citanya berpasangan. Ya. Mari kita baca lagi. Inilah Anda lihat nih Sultan, wipaka. Kalau yang tadi kesadaran kusala atau kesadaran baik, ya, baik, kusala dan wipaka atau buah dan jalan. Mari kita lihat penjelasan dari Wibhawinidikanya. Kesadaran yang merupakan hasil yang diperoleh melalui sotapati atau kesadaran buah sotapati adalah kesadaran buah sotapati, ya. Jadi ini hanyalah hasil dari magga cita, ya. Jadi untuk sakadagami buah atau pala, anagami pala, arahat pala juga dipahami dengan cara yang sama. Jadi kesadaran yang merupakan hasil yang diperoleh oleh sotapati magga, ya, dan sakadagami magga, anagami magga, dan arahata magga, dan seterusnya. Mari kita baca lagi dari Abhidhamma Sanggaha yang bahasa Indonesia, silahkan. Ya, mudah ya untuk kita pahami. Kemudian kita lihat dari Wibhawini tikanya.
Dibedakan berdasarkan 4 jalan. Tadi ada kalimat seperti itu ya. Penjelasannya adalah dikarenakan perbedaan kemampuan yang berasal dari perbedaan daya-daya indria, yaitu ada daya indria Sotapanna tidak mahir, Sakadagami mahir, Anagami menjadi lebih mahir lagi, dan Arahat itu menjadi yang paling mahir. Jadi tadi seperti yang sudah saya katakan, proses pencerahan itu adalah proses untuk memahami 4 kebenaran mulia, kan? Ya. Seorang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat sebenarnya melakukan proses yang sama, yaitu memahami 4 kebenaran mulia. Hanya saja seorang Sotapanna memahami 4 kebenaran mulia dikatakan di sini tidak mahir. Kalau dia ingin menjadi seorang Sakadagami, dia harus memahami lagi 4 kebenaran mulia, jadi dikatakan mahir. Kalau dia ingin menjadi seorang Anagami, maka dia memahami lagi, menembus lagi 4 kebenaran mulia, menjadi lebih mahir. Kalau dia ingin menjadi seorang Arahat, dia menembus lagi 4 kebenaran mulia yang sama, menjadi paling mahir, ya. Maka penghancuran karena kemampuan yang berbeda tersebut, maka penghancuran belenggu atau sangyojana pun juga berlangsung secara bertahap, ya. Jadi seorang Sotapanna, dia telah menghancurkan tadi Sakaya Didik, ya. Jadi dari loba mula cita yang hancur berapa? 4. Yang berasosiasi dengan pandangan salah, yaitu pandangan salah tentang apa? 62 pandangan salah, ya, kita udah belajar di kelas Pariyati, dan juga Sakaya Didik, yaitu pandangan salah tentang keakuan. Jadi tadi juga sudah saya katakan, Sotapatimagga juga melemahkan juga kilesa-kilesa yang kasar yang bisa membuat dia terlahir di apaya. Jadi seorang Sotapanna dikatakan di dalam teks adalah seseorang yang menikmati samanya palang, yaitu buah dari pertapaan untuk pertama kalinya. Jadi kalau kita berbicara tentang buah dari pertapaan, menjadi seorang pertapa, menjadi seorang biku, buahnya yaitu mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ya. Kita lihat di slide bahwa penghancuran dari sangyojana atau belenggu pun berlangsung secara bertahap. Apa yang dihancurkan oleh seorang Sotapanna? Meninggalkan tanpa sisa keyakinan tentang aku atau Sakaya Didik, keraguan, wicikica, dan kemelekatan kepada upacara dan juga ritual, ya. Jadi ini seorang Sotapanna, belenggu ini hancur. Kemudian kalau dia menjadi seorang Sakadagami, maka belenggu apa yang dihancurkan? Tidak menghancurkan belenggu apapun, tetapi hasrat indrawi dan kehendak jahat menjadi lemah, ya. Karena alasan seperti ini, dikatakan di dalam kitab komentar itu ada guru di masa lalu yang mengatakan seorang Sakadagami itu masih mempunyai hasrat indrawi dan juga kehendak jahat yang kuat. Jadi kalau muncul dia kuat sekali, meledak sangat kuat, tetapi jarang sekali munculnya, gitu dikatakan. Tapi dijawab oleh para guru kata-kata, guru tafsir, guru kitab komentar, dijawab no, tidak seperti itu. Seseorang yang mencapai tingkat kesucian Sakadagami, maka kilesanya itu kategorinya 2 hal ini. Pariyuttana mandataya, jadi kemunculannya lemah. Kalau Adicupatiya tadi jarang munculnya, ya, jarang muncul. Kalaupun muncul, kemunculannya lemah. Artinya kalau seorang putujana begitu dia marah, maka kemarahannya bisa bertahan selama 1-2 minggu. Seorang Sakadagami kemarahannya hanya berlangsung sesaat saja. Dia marah dan tidak sampai melotot. Kemudian lenyap lagi, ya. Itu yang dimaksud. Jadi adicupatiya kemunculannya yang jarang, dan pariyuttana mandata ya kemunculannya lemah, ya. Ya, tidak sempat membuat stres, ya, gelap mata, nggak bisa tidur kayak Anda. Ya, mari kita lanjutkan dari Wibawini 3. Seorang Anagami akan meninggalkan mereka, yaitu kama raga, hasrat indrawi, dan kehendak jahat tanpa sisa, ya. Tadi sudah disampaikan. Meninggalkan tanpa sisa hasrat untuk terlahir di alam rupa Brahma, arupa Brahma, kesombongan, kegelisahan, dan ketidaktahuan. Ini yang disebut 5 belenggu atas, ya. Hancur oleh pencapaian arahat,
Ya. Kemudian hasil atau resultan yang merupakan buah dari kesadaran baik juga dibedakan menjadi 4. Tadi sudah Anda baca ya. Jadi ada berapa jenis kesadaran adi duniawi? Secara singkat 8 dibagi menjadi berapa? Berapa kelompok? 2, yaitu kesadaran magga atau kusala, kesadaran pala atau vipaka ya. Jadi tadi saya katakan ini di kitab Dhamma Sanggani ada kata, sering dikatakan kalau seseorang mencapai sotapanna, dia akan menembus 4 kebenaran mulia ya untuk pertama kalinya. Kemudian pada saat dia mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi, maka dia menembus hal yang berbeda, kan sering dipahami begitu. Tadi sudah saya sampaikan dia tidak menembus hal yang berbeda, dia menembus hal yang sama. Ya, yaitu 4 kebenaran mulia yang sama, hanya saja lebih lengkap lagi gitu. Diberi perumpamaan ini sangat bagus. Jadi ibaratnya di satu ruangan yang gelap gulita terkunci, itu ada 4 keranjang di dalam ruangan tersebut. Kemudian ada seseorang yang berusaha untuk membuka pintu, ya. Kemudian pintunya terbuka. Di dalam gelap dia tidak bisa melihat 4 keranjang tersebut. Kemudian dia menyalakan lampu sehingga akhirnya 4 keranjangnya kelihatan kan. Setelah 4 keranjangnya kelihatan, dia bekerja dengan 4 keranjang tersebut. Setelah selesai dia keluar lagi, pergi keluar ya. Dan dikunci lagi pintunya, lampunya mati lagi. Ya. Kemudian keesokan harinya dia masuk lagi dengan cara yang sama, berusaha membuka pintu, pintunya dibuka, lampu dinyalakan, 4 keranjangnya kelihatan, dia menata 4 keranjang tersebut, kemudian selesai dia keluar lagi. Keesokan harinya dia begitu lagi. Di hari yang keempat dia membuka pintu, sebelum dia menyalakan lampu mataharinya udah terbit. Ya, sehingga keranjangnya kelihatan. Kemudian dia bekerja dengan keranjang tersebut dengan bantuan sinar matahari, dan keluar pun juga masih dalam keadaan terang benderang karena sinar mataharinya menyinari terus. Nah, ini perumpamaan tentang pencapaian seorang sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahat. Pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian sotapanna, ibaratnya dia masuk ke dalam ruangan untuk pertama kalinya. Jadi 4 keranjang itu hanyalah kiasan tentang 4 kebenaran mulia. Kemudian berusaha membuka pintu, itu artinya bermeditasi vipassana ya, berjuang untuk memunculkan magga cita atau kesadaran jalan. Pada saat pintunya terbuka, situasi menjadi gelap, itu artinya apa? 4 kebenaran mulia masih belum terlihat. Kemudian dia menyalakan lampu, itu artinya apa? Kesadaran jalannya muncul, terang benderang, kelihatan 4 kebenaran mulianya sekarang. Kemudian pada saat dia sudah melihat 4 kebenaran mulia, dia melakukan sesuatu dengan 4 keranjang tersebut. Setelah itu dia pergi keluar lagi, artinya kesadaran jalannya lenyap dan dia menjadi seorang sotapanna. Kemudian kalau dia berusaha menjadi seorang sakadagami, dia masuk lagi untuk kedua kalinya melakukan proses yang sama. Tapi khusus untuk seorang arahat, dijelaskan dia masuk ke ruangan sebelum menyalakan lampu, matahari sudah terbit. Jadi terang benderang terus. Inilah mengapa seorang arahat sudah tidak perlu melakukan apapun lagi, karena sudah terang benderang semuanya. Ya. Jadi matahari terbit ini adalah munculnya jalan arahat. Jadi lenyapnya kegelapan, lenyapnya ketidaktahuan yang menutupi 4 kebenaran mulia, sehingga pada saat dia pergi lagi pun keadaan sudah tetap saja terang benderang. Batin seorang arahat itu terang benderang, kegelapannya sirna, ya, katang karaniang dan what should be done. Selesai apa yang harus dia kerjakan. Tidak ada yang lagi perlu dikerjakan sama dia. Nah, kesadaran adi duniawi ada 8 dan dikatakan sebagai juga istilahnya anuttara. Anuttara itu tidak terlampaui karena tidak ada apapun yang bisa melampauinya lagi. Mari kita lanjutkan sedikit lagi, masih dari Dhamma Sanggani-ada Kata, halaman 288, kita ketemu dengan kalimat kesadaran kusala atau kesadaran baik di 3 tingkatan. Tadi ya 3 tingkatan, masih ingat, yaitu tingkatan indrawi, tingkatan materi halus, dan tingkatan non-materi. Itu kusala, karma kusalanya itu hanya mengumpulkan dan menambah siklus kelahiran melalui kematian dan kelahiran. Tebu maka kusalang
Cuti patik sandi wasena watang acinati wadeti, hanya menambah kelahiran dan kematian saja. Ya. Tetapi adi duniawi mengikis apa yang sudah dikumpulkan. Ya, makanya tadi dikatakan seorang sotapana hanya mempunyai 7 kali kelahiran lagi dan seterusnya kan. Ya. Kesadaran baik di 3 tingkatan atau te bumaka menghasilkan buah di saat yang berbeda. Jadi artinya kalau Anda melakukan karma saat ini, karma baik, buahnya tidak langsung muncul kan. Bisa muncul di kehidupan sekarang, bisa juga muncul di kehidupan berikutnya. Tetapi lokutra maga cita, ya, yaitu lokutra kama, ya, pada saat kesadaran kusalanya itu lenyap, buahnya langsung muncul. Ini yang dimaksud, ya. Jadi tanpa jeda, akaliko, ya, anantarya kama juga. Jadi disebutkan kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau kama baik yang dilakukan di 3 tingkatan buahnya itu bisa menunggu waktu, tetapi kama baik di adi duniawi buahnya langsung muncul? Diberi perumpamaan yang juga cukup bagus di kitab komentar, seperti ibaratnya kama baik di te bumakang 3 tingkatan itu seperti ibaratnya api yang menyala tapi kecil sekali. Ya, apinya kecil, sehingga kehangatan yang diciptakan dari api yang kecil pun tidak cukup kuat. Pada saat api kecil ini padam, kehangatannya juga hilang. Tapi kesadaran kusala, kesadaran baik adi duniawi itu diibaratkan seperti api yang besar sekali, sehingga kehangatannya terpancar ke sekelilingnya. Dengan kata lain, pada saat api yang besar ini padam, hangatnya masih terasa. Ya, jadi perumpamaan-perumpamaan seperti ini bagus untuk menjadi apa? Biasanya kita akan lebih mudah mengingat sesuatu kalau diberikan perumpamaan atau cerita-cerita. Ya, mari kita lihat lagi dari kitab Wibawinidika. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kenapa di kesadaran adi duniawi hanya ada kusala dan wipaka tetapi tidak ada kiriya seperti di kesadaran lingkup indrawi, ada maha kusala, ada maha wipaka dan ada maha kiriya? Ya, kenapa hal ini tidak terjadi di kesadaran adi duniawi? Jawabannya adalah karena kesadaran fungsional dari tak terlampaui anuttara itu tidak eksis, ya. Maka kesadaran ini tidak bisa dikatakan sebagai 12. Ya, hanya dari 8 maksudnya. Tapi kenapa tidak eksis? Penjelasannya adalah dikarenakan kesadaran jalan hanya eksis selama 1 saat saja, 1 momen saja, eka citakana, dan dia melakukan fungsinya untuk menghancurkan kilesa, dan setelah itu fungsinya selesai, ya, tidak ada lagi fungsi yang harus dikerjakan lagi, maka dia tidak perlu muncul lagi. Ya. Apabila kesadaran ini muncul lagi dan lagi, maka akan disebut sebagai kiriya. Tetapi tidak, kejadiannya tidak seperti itu. Seperti misalkan maha kusala. Maha kusala bisa muncul lagi dan muncul lagi kan. Anda berdana bisa lagi gitu. Makanya akhirnya ada kiriyanya juga, ya, maha kiriya. Tetapi kesadaran kusala adi duniawi tidak seperti itu. Dia cukup muncul sekali saja. Ya, jadi seorang arahat kalau berdana dia masih bisa melakukan berdana, maka pada saat itu yang muncul adalah kiriyanya. Ya, jadi itu kemudian alasan yang kedua adalah karena kesadaran ini didapat melalui penghancuran kilesa secara total, dan kilesa tersebut yang sudah dihancurkan tidak bisa muncul lagi hanya dengan cukup dengan sekali kemunculannya. Jadi tidak perlu muncul untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Ya. Berikutnya, kalau Anda pernah belajar teori meditasi, ada yang disebut sebagai palak samapati atau pencapaian buah, yaitu dengan nibbana sebagai objek. Jadi memunculkan kesadaran buah yang mengambil objeknya nibbana, ya. Palak samapati ini dipakai oleh seorang atau makhluk suci untuk menikmati dita dhamma sukha vihara, untuk menikmati kebahagiaan nibbana di sini dan saat ini, atau untuk hidup bahagia saat ini. Jadi seorang makhluk suci kalau dia ingin menikmati nibbana di kehidupan kali ini, dia akan memunculkan kesadaran buah, bukan kesadaran magga.
Ya terus menerus selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Yang muncul hanyalah kesadaran buah, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Kenapa seorang makhluk suci secara periodik masuk kepala samapati pencapaian buah? Karena mereka perlu ini. Kenapa? Karena pancakanda kita ini 5 agregat ini menjadi beban. Ya seperti kita. Ya setiap hari mungkin tubuh kita pegel, ya. Sotapanna pun juga tubuhnya pegel, ya. Kan beban pancakanda atau pikirannya juga meskipun cukup bersih, tetapi dengan muncul lenyap mengambil objek duniawi ini menjadi satu beban buat makhluk suci. Maka untuk bisa melepaskan beban-beban tersebut, Sotapanna, Sakadagami dan seterusnya bermeditasi, kemudian masuk kepala samapati pencapaian buah untuk menikmati nibbana di sini dan saat ini, ya. Ya. Selanjutnya ringkasannya adalah kita masuk bagian akhir. Silakan dibaca. Demikianlah ya, ini hanya latihan aja, ya. Ada berapa jenis kesadaran akusala? 12. Ada berapa jenis kesadaran kusala? Kebalikannya, untuk mempermudah. Akusala 12 berarti kusala 21. Ya, ada berapa jenis kesadaran resultan? 36. Anda saya harap bisa mencarinya. 36 itu di mana saja. Kemudian fungsional ada 20 itu di mana saja dan seterusnya, ya. Anda latih terus supaya Anda hafal. Kenapa saya mendorong Anda untuk menghafalkan hal-hal seperti ini? Tujuannya adalah supaya Anda nanti akan menjadi lebih mudah untuk mengikuti pelajaran di bab-bab berikutnya, ya. Tolong dihafalkan. Selanjutnya lihat dari Wibawinitika. Ada klasifikasi berdasarkan jenis kusala, akusala, wipaka, dan kiriya. Itu yang tadi jumlahnya, ya. Kalau diklasifikasikan berdasarkan jenis. Kemudian Anda juga harus bisa mengklasifikasikan kesadaran, 89 kesadaran berdasarkan lingkup kemunculannya atau bumi. Yaitu ada berapa kama wacara cita? 54. Ada berapa rupa wacara cita? Ada? 15. Arupa wacara cita? 12. Lokutra cita? Secara singkat ada 8. Yang detail kita belum belajar. Minggu depan kita belajar. Kesadaran yang termasuk di alam indrawi dan lain-lain, yang termasuk di dalam lingkup nafsu indrawi dan lain-lain, walaupun mereka juga muncul di alam lain, disebut sebagai kesadaran lingkup indrawi atau kama wacara cita. Definisi ini sudah kita jelaskan di kelas sebelumnya, ya. Berarti rupa wacara cita adalah kesadaran yang biasanya muncul di alam rupa Brahma, walaupun juga bisa muncul di alam manusia. Itu yang harus dipahami. Jenis kesadaran yang eksis dalam satu kelompok 9 dhamma. Nah, ini ada istilah 9 dhamma. Apa saja? 8 lokutra cita, itu 8 dhamma plus 1 dhamma yaitu nibbana. Jadi 9 dhamma adi duniawi atau nawa wida lokutra dhamma, dan tidak termasuk di kelompok kama wacara, rupa wacara, dan arupa wacara, disebut sebagai kesadaran yang tidak tertandingi, anuttara bahasa Palinya, karena tidak ada kesadaran lain yang lebih tinggi dari ini. Sudah tidak ada lagi. Jadi kita sudah belajar semua jenis kesadaran yang berada di dalam samsara. Di luar 89 atau 121 minggu depan kita urai secara detail, sudah tidak ada lagi kesadaran. Dan yang tertinggi adalah lokutra cita. Itu yang dimaksud. Mari kita latihan lagi. Dari 89 kesadaran, ada berapa jenis kesadaran lokia atau duniawi? 81 yang lokutra 8. Ya, baik, bagus. Nah, ini slide terakhir, ini bagus untuk Anda pelajari di rumah. Jadi maksudnya cara membacanya, kesadaran jalan, saya masih memakai istilah lama itu.
harusnya pemasukan arus ya. Itu menghancurkan 5 jenis cita, yaitu didik, sampayuta, dan wicikicca cita. Kemudian kilesa yang dihancurkan adalah didik atau pandangan salah, dan wicikicca itu adalah keraguan-raguan, serta melemahkan kilesa yang kasar yang bisa menyebabkan kelahiran di 4 alam yang apaya atau 4 alam tanpa kebahagiaan. Kemudian belenggu yang dihancurkan oleh Sotapati Magga adalah sakkaya didik, yaitu pandangan salah tentang keakuan, identitas diri, wicikicca sangyojana atau belenggu tentang keraguan-raguan, dan silabata paramasa yaitu kemelekatan terhadap upacara dan ritual. Ya, tingkat pencerahan yang kedua, cara membacanya Sakadagami, kesadaran yang hancur apa? Tidak ada, tetapi dilemahkan. Sisanya dilemahkan. Kilesa yang dihancurkan apa? Tidak ada, tetapi semuanya dilemahkan lagi oleh Sakadagami. Belenggu yang dihancurkan apa? Juga tidak ada, yang ada hanya pelemahan saja. Anagami, kesadaran yang hancur adalah loba mula yang berkaitan dengan hasrat indrawi. Ada nafsu yang berkaitan dengan nafsu untuk terlahir di alam Brahma materi halus rupa Brahma, dan nafsu untuk terlahir di alam arupa Brahma masih, tapi belum dihancurkan oleh anagami ya. Jadi hanya loba mula yang berkaitan dengan hasrat-hasrat indrawi serta dosa mula cita hancur. Jadi seorang anagami sudah tidak bisa marah lagi. Seorang Sotapanna masih bisa marah. Selamat. Berarti jangan-jangan Anda Sotapanna nih. Kan Anda masih bisa marah kan? Sering Bante. Kilesa yang dihancurkan, belenggu, jadi cara membacanya seperti itu ya. Baik, jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita malam hari ini. Terima kasih.